Bu, sekolah kita makin hari makin sepi, sekolahnya besar, muridnya dikit. Iya nak, yang penting semangat kalian janganlah sampai kendor. Ya Bu, semangat kami tak akan kendor. Sebelumnya banyak guru datang ke situ, banyak yang tak betah. Soalnya sekolah kita di tengah-tengah hutan. Iya nak, ibu senang lah ngajar di sini. Takkanlah ibu pindah, ibu tetaplah di sini. Ibu. Iya nak. Iya nih yang ibu, jangan pindah dari situ. Janji. Janji ibu. Iya, ibu janji. Bu, di dusun kami ini Bu, birulah sumber belajar kami. Kami sayang Ibu, jadi jangan tinggalkan kami. Cek. Oke, dari gambaran video tadi itu adalah konfirmasi di tahun 2004. Video tersebut di 2003. Jadi, Bapak Ibu yang ikut lomba hari ini membuat video, bisa jadi di pusat dicek lagi track recordnya. Sudah berapa lama dilakukan pembelajaran tersebut? Di banyak yang hadir, saya yakin bikin semuanya sekarang, bikin semuanya dalam waktu 3 hari, dikonfirmasi di sana udah Bu. Saya pernah wawancara di sana. Kenapa saya bisa menang? Maka saya bilang, Bu, Bapak Juli, saya lakukan ini 1 tahun sebelum ini. Sekarang saya pamerkan di Jakarta di depan guru-guru Indonesia. Ini hasilnya. Terus saya cerita ya. Terus jurinya bilang, berapa kali Anda produksi dalam 1 semester? Saya jawab, 2 kali. Sedikit sekali, kata juri. Oke Pak, Bapak cek Hanum Bramantio berapa produksi dalam satu tahun? 2 juga kan Pak? Cek sekarang Pak. Saya bukan sedang melawan juri, tapi sedang menyatakan bahwa produksi kecil, hasilnya juga kecil, tapi kualitas di atas rata-rata. Seperti itu. Paham? Paham? Saya tahu di transformasi atau dulunya inovasi ya. Saya ini cerita juga. Kemarin itu di Jakarta saya ditanya juri di dalam ruangan seperti ini juga. Dia nyatakan, Anda kan 3T ya. Dedikasi artinya tahan banting kan? Oke Pak, benar. Kenapa Anda bikin inovasi? Anda bisa masuk ke sana dong seharusnya. Jadi di Jakarta juri fair. Saya jawab lagi, kalau saya berdedikasi maka saya tidak boleh inovasi. Saya jawab dengan pertanyaan. Jadi jurinya bilang, terus saya yang salah atau Bapak yang salah mendefinisikan dedikasi? Oke, juri konfirmasi lagi. Oh iya, kenapa saya larang ya saudara berinovasi? Oke, ini calon-calon itu ya, calon juara 1 di nasional. Saya tahu itu sangat menegangkan di nasional karena semua orang butuh validasi full. Tapi saya cuma satu. Saya punya konsep bahwa quality lebih baik daripada quantity. Jadi Bapak Ibu bikin yang banyak-banyak itu tidak fokus. Jadi bikin juri ngambang. Yang Anda buat apa sih Pak? Kok banyak banget? Gitu. Karena butuh cuma 5 menit. Presentasi cuma 5 menit. Saya pakai hook ini cuma ini hook ya.
orang presentasi saya cuma 2-3 slide kalau nggak salah, 3 slide, tapi saya putar ini, udah semuanya udah biar, udah merasakan bahwa sudah dilakukan. Jadi yang mau ikut lomba, yang masih ikut lomba, maka mulai besok lakukan ini. Jangan pas lomba juknis keluar, mikir, enggak. Yang saya lakukan adalah mengumpulkan kembali. Bapak bisa lihat Instagramnya SMP 53 Merangin. Itu tuh adalah downloadan. Maka saya konfirmasikan hari ini. Jadi bukan syuting, saya mau konfirmasi. Makanya saya bilang di Jakarta itu tidak ada saya ikut lomba apa. Saya ini sebagai guru. Yang lain ada yang ngomong, Pak saya lulusan ini pas presentasinya. Saya sedikit pun tidak membawa embel S2 saya. Sebelah saya tematan Jerman, sebelah lagi tematan Jepang. Itu. Jadi saya mengcounter orang yang ada dokter juga. Waktu presentasi saya bilang, saya orang biasa Pak, tapi saya juga lulusan S2, tapi saya tidak sedang mengkonfirmasi siapa saya. Tapi guru yang baik itu siswanya yang berprestasi, ya. Itu salah kaprah terus kita. Saya membuat soal nasional. Jadi maka konfirmasi tersebut ini bikin kita salah ya bersama guru. Kita sering isi materi, diundang kemanapun, tapi kelas tinggal. Oke? Esensi sebagai guru, siswa yang berprestasi. Oke? Paham ya? Kita satu suara dulu ya. Kita ini sebagai guru, makanya yang datang ke sini keluar masuk hotel itu pribadi, bukan guru. Saya S3 saya. Itu bukan prestasi guru, prestasi pribadi. Oke? Maka embel-embel di sana saya konfirmasikan juga, guru itu harus mengkonfirmasikan siswanya punya nama, setidaknya di provinsi. Saya kenapa berani bicara seperti itu, berani masukkan esensinya ke sini. Yang saya bawa itu siswa, tapi berada pada di video juga. Nanti saya tampilkan videonya, itu sekolah sehat, juga juara 1 di nasional. Oke, Pak, kita masuk ke esensinya, Pak. Oke, selamat datang para finalis apresiasi tahun 2025. Ini luar biasa. Ruang ini bukan ajang sekedar lomba, tetapi ruang berbagi praktik. Oke Bu, bukan lomba tapi berbagi praktik. Berarti praktiknya yang sudah, bukan yang akan. Jadi sudah dikonfirmasi bahwa ini sudah juara, sudah pernah juara loh, tapi saya lombakan lagi. Seperti itu. Bukan hari ini lomba, oke, syuting. Yang saya lakukan juga syuting Bu, tapi reka adegan yang lama, cuma reka adegan. Ingat, garis bawahi reka adegan. Mungkin ada perlu ditampilkan video saya nanti ya? Enggak ya? Enggak perlu ya? Tadi nggak perlu juga boleh. Karya Anda mencerminkan dedikasi dan transformasi nyata di sekolah, bukan saat ini, tapi yang sudah dilakukan beberapa waktu yang lalu dan berefek pada siswa, guru, sekolah lain, dan masyarakat. Oke Bu, kita pasti cuma masih berada berefek pada siswa, oke? Tapi belum ke sekolah lain. Kemarin saya juga dikonfirmasi dari pusat bahwa ini, tapi saya belum konfirmasi ulang yang dilakukan di sekolah. Oke? Next, ini Bu, Bapak Ibu, yang paling mahal dalam keikutsertaan lomba itu ide. Kalau video yang bagus, itu bisa kita bekerja sama dengan studio, juga bisa teman-teman sendiri, dan lain-lainnya. Yang bagus artinya yang mengangkat isu. Mengangkat isu, misalnya sedang tren aplikasi, maka kita membuat aplikasi. Terus di Jakarta itu
yang insya Allah yang ada, semoga ada yang dapat presentasinya wow ya, mengangkat isu-isu itu lebih baik. Aja Pak. Oke, ini saya mencoba menjelaskan transformasi dulu. Itu fokus pada inovasi. Inovasinya bagaimana? Boleh semuanya. Yang penting inovasinya itu berdampak ke siswa tersebut. Kemarin saya diskusi juga kan beberapa yang membuat aplikasi, saya selalu membantah kenapa Anda ini selalu ditanyakan ya, kenapa Anda membuat aplikasi ini? Sudah berapa lama terpakai? Itu yang transformasi itu perlu ada dokumentasi lama ya, sangat perlu. Kalau bisa menunjukkan itu, saya pastikan bisa dapat demam. Kalau sekedar buat dan selesai pada statement aja, saya rasa di Google juri sana cuma menilai palingan 3 menit. 3 menit kalau misalnya waktu 10 menit, kalau 3 menit kita out, tidak menarik, maka selesai. Dia cuma dengarkan aja lagi. Sudah ditanyakan seperti ini, Pak, sudah berapa lama Anda membuat aplikasi? Oh, baru minggu kemarin. Oke, udah cukup. Jadi tidak menghabiskan waktu 30 menit, tidak. Satu orang lagi, apa efeknya? Saya belum mengibaskan ke yang lain. Oke, selesai. Ketiga berarti 3 menit satu orang. Oke, maka hal tersebut harus kita mulai dari besok mau ikut 2026 lagi. Oke, sepakat? Jadi bukan ikut di dinas maju tas, bukan. Tapi yang sudah. Makanya saya ketika deadline hari ini ya sudah kabulkan aja hari ini. Videonya kan sudah saya upload di YouTube sekolah, itu tarik lagi, gabung lagi, udah selesai, beres. Oke, lanjut. Dedikatif ya, dedikatif lagi ya. Dedikatif ini masih banyak yang salah kaprah nih. Dedikatif itu tuh memang kita menampilkan fokus pada pengabdian. Oke, saya tanya kalau di kota pengabdiannya yang lebih bagaimana? Ini banyak yang salah ambil. Kemana lebihnya di kota yang bisa menyelesaikan masalah? Gimana? Apa Pak? Oke, solusi pikiran dan masalah. Saya ambil contoh Bapak Ibu. Kalau secara tidak langsung lantar kita itu dalam permasalahan dedikatif, maka kita harus lebih dari orang. Oke? Harus lebih mengabdi dari orang. Kalau Bapak Ibu misalnya saya 22 kilo, artinya saya juga 22 kilo, saya jalan jelek, mereka jalan bagus. Terus tidak boleh pakai musik. Oke, tidak boleh pakai musik. Di sini saya lihat transformasi. Oke, saya buka skill dikit ya soal transformasi di kota itu bisa misalnya guru honorer bisa karena dia dapat dikit tapi ngajar banyak, itu dedikasi lebih. Oke? Paham? Terus ada lagi yang di kota misalnya dia ngajarnya dikit tapi prestasi sekolahnya internasional, nasional, itu dedikasi lebih. Tapi kalau cuma ya melewati jalan itu ya semua orang kayak gitu. Saya berangkat pagi, emang ada yang berangkat siang? Nggak ada kan? Nggak terima sertifikasi nanti kalau berangkat siang ya kan? Oke, lanjut Bang. Tampilkan unsur inovasi. Jadi inovasinya ditampilkan di dulu. Lanjut, belum. Sertakan bukti hasil dan data asesmen. Latar kita membuat suatu naskah itu asesmennya dulu Bu. Kita tanya dulu.
Di SMP saya 53 Merangin itu selalu saya tanya, mereka tak suka nih akademik. Oke, kita gas di keterampilan. Gas terus. Kita tidak bisa unggul di IPA. Oke, kita gas di bahasa Indonesia. Kan semuanya ada bagiannya. Yang selanjutnya, perhatikan kolaborasi dan keterlibatan pihak lain. Kolaborasi ini penting Bu, untuk support program kita tuh berjalan terus, pengawasan bisa jadi, dan itu bisa kita gambarkan kan di video, masyarakat melakukan refleksi. Oke lanjut Bang, bukan profil Pancasila. Untuk yang dedikatif itu boleh tahu siapa saja yang dedikatif? Dedikatif dari STK sampai SD SMP. Cek dedikatif. Cek. Yang Ini. mana? Tapi kita bahas dedikatif ya, karena saya orang dedikatif lah. Oke? Saya tampilkan tonjolkan ketulusan. Kenapa nomor 1? Karena dedikasi adalah pengorbanan tanpa merasa berkorban. Garis bawahi ya. Berkorban tanpa merasa berkorban. Artinya ikhlas. Ceritakan perjalanan pengabdian yang menyentuh hati. Bu, ini banyak yang bikin menyentuh hati itu sedih kan? Sedih itu kalau dalam naskah Ibu, kalau dalam naskah video, saya sedih sekali melihat kondisi siswa saya. Maka naskah tersebut tidak kuat. Kenapa? Penulis yang baik adalah menyuruh pembacanya merasakan kalimatnya. Contohnya seperti ini. Kalau saya nulis, dalam saya menulis, saya menyatakan saya sedih, maka saya coret. Tapi saya katakan tidak ada air mata sederas ini. Maka pembaca mengabstraksikan, sedih banget. Gitu. Naskah yang baik selalu menyembunyikan kata sifat. Oke? Paham? Tampilkan dampak jangka panjang bagi peserta didik. Dampak jangka panjang kita tahu ya. Sudah kita lakukan, kalau selesai lomba selesai ya sudah. Berarti tidak ada jangka panjang. Sudah bikin aplikasi, sudah dilombakan, nggak dipakai, ya sudah. Pembuatnya nggak pakai, apalagi yang lain, apalagi sekolah lain. Oke? Yang menang hari ini harus itu ya, harus berjangka panjang. Yang bikin aplikasi pakai aplikasi itu terus, yang bikin transformasi yang lainnya juga bikin terus. Soroti nilai kemanusiaan dan cinta profesi. Oke? Artinya saya sebut apa tadi? Itu menolak ya. Artinya nilai manusianya ada pada hak dan kewajiban ya. Kalau haknya kurang, kewajibannya lebih, dia masih mencintai, maka bisa saya katakan itu berdedikasi. Oke, lanjut. Oke, menyajikan video praktik baik. Boleh lihat ke depan Bu, durasi 5-10 menit tanpa latar musik sedikit pun. Di Jakarta udah dicoret itu, walaupun 5 detik kalau tidak salah, cuma sekitar itu boleh. Saya transisi. Itu cuma boleh. Kalau Ibu lebih dari 10 menit maka dianggap Ibu mencuri musik orang lain, sekalipun itu musik Ibu sendiri. Oke? Alur cerita jelas, masalah, solusi, dan dampak. Yang pertama, ini kan banyak yang saya cek slide-nya di apa? Di Google Drive. Slide-nya itu masih membicarakan dedikasi adalah
Bukan itu Ibu, juri sudah tahu itu. Kita yang ditanya itu, bukan kita menjelaskan dedikasi itu apa, transparansi itu apa. Langsung, waktu 5 menit, slide-nya dua kali sudah cukup. 2 slide sudah cukup, nama, judul, sebelum, sesudah, udah. Sebelum saya lakukan ini, efeknya kayak ini, sudah. Makanya tengok berdebat di dalam apa ya, Indonesia, pokoknya dalam berita, itu kan yang sama saya hormati itu gak ada lagi 5 menit, udah. Atur waktu itu, jangan nyampaikan semuanya, lihat esensi yang paling kuat, yang paling bisa menggugah kalau di dedikatif. Gunakan visual nyata dan jujur. Kita boleh reka adegan, itu boleh, sangat boleh dianjurkan, tapi memang ada adegan tersebut. Kenapa saya nampilkan video tadi, film pendek tadi, itu adegannya ada, tapi saya kemas jadi film. Filmnya bagus, filmnya sedih. Jadi di sana itu, kalau saya berbicara jeleknya jalan, keadaannya sinyal, itu belum apa-apa kita di Jambi, Bu. Belum apa-apa. Kalau ke Papua, Kalimantan, Sulawesi, itu masih dikul beras. Untuk sampai ke sana itu 3 hari. Jadi mereka tuh sekolah di sana ya udah bilang kabar 100 meter balik. Jadi tapi itu bukan indikasi dia bisa menang. Kenapa? Kan indikasinya lebih kan? Karena ya ini cuma jalan ke sana sulit. Emang efeknya apa? Ada efeknya? Ada, Bu? Nggak ada kan? Ada nggak anak yang juara nasional? Nggak ada juga kan? Artinya efek kalian jalan jauh-jauh itu ngapain? Ditanya seperti itu dedikasi yang seperti ini. Ada yang bikin, saya bawa motor melewati 50 kilo berhari. Itu tantangannya kan? Jadi dia tuh tanyain, kenapa 50 kilo tiap hari Anda lewati? Iya Pak, demi tugas. Saudara salah, itu kan tantangan. Untuk menjawab tantangan itu Anda tinggal saja di sana. Kan Anda tepat waktu, bukan menjual kesedihan. Itu salah kaprah persoalan dedikasi itu. Saya jalan 50 kilo tiap hari. Tapi apa? Menyelesaikannya gimana? Biar tidak 50 kilo. Oke, kalau Bapak Ibu memang berdedikasi, ya bikin aja jalannya. Aspal semua. Itu selesai masalah berdedikasi juga Bapak Ibu. Biar tak jadi lama perjalanannya. Ini menyelesaikan masalah, bukan menjual kesedihan. Ingat. Oke? Dedikasi ya. Yang dedikatif ini harus itu. Kalau di pusat itu kita belum apa-apanya, sulitnya medan kita belum apa-apanya. Oke. Nah, Papua masih gila. Kan? Gunakan STAR, situasi, tantangan, aksi, hasil. Situasi tadi, kalau saya tadi tidak ada sinyal, sekolah yang jauh, tantangannya berarti jalan. Oke? Ya, susah membedakan situasi dan tantangan tubuh. Jadi harus benar-benar. Kalau sekolah jauh itu situasi, tapi tantangannya buat jalan. Nah, seperti itu. Oke? Tambah lainnya, terus tantangannya itu cara menyelesaikannya di sekolah jauh, jalan jelek. Menyelesaikannya tinggal di sana. Oke, itu selesai masalahnya. Bukan desanya pindah ke kota, salah apa lagi. Nah, seperti itu. Oke? Jadi banyak yang salah menjual kesedihan itu dibuat dan bisa sama juri. Anda salah, kan Anda tahu jauh. Anda jauh-jauh terus setiap hari. Habiskan waktu 1 jam ke sekolah. Seharusnya Anda bisa di sana 1 jam bisa pakai untuk belajar baca. Oke? Terus ceritakan latar, proses, hasil dan refleksi. Refleksi itu Bapak Ibu kalau dari dedikatif, kalau di dalam, maka wajib minta ke masyarakat. Jangan ke siswanya aja. Jadi masyarakat itu seolah mengkonfirmasi kita berhasil mendidik anaknya.
Saya selalu dekat dengan siswa saya karena memang siswa saya sering mengantarkan buah sama saya dan anak ibu-ibunya juga. Fokus pada nilai, keteladanan, dan makna. Ini paham lah ya. Keteladanan artinya kita jangan ajarkan rokok ya. Jadi kita mendidik supaya tidak merokok. Gunakan bahasa naratif yang komunikatif dan sistemik. Oke, ini perlu kita bahas. Biasanya juri di Jakarta kan ada yang seniman-senimannya ya, sastra. Dia tuh melihat yang tersirat dan tersurat, tersembunyi dan yang kita katakan langsung. Di situ di adegan saya ada anak-anak, ayo, mungkin ada yang pernah nonton ya. Ayo, sudah jam 8. Mungkin salah satu adegan saya hook paling kuat adalah itu. Hook itu 30 detik pertama. 30 detik pertama kalau saya bagikan ke Bapak Ibu tahu tepuk sakinah? Tahu kan? Kenapa bisa viral itu? Karena ahlinya seorang membuat hook video. Ibu tahu, kayak contoh kali Ibu tahu Aura Framing atau Pacu Jalur, kenapa bisa seviral internasional? Karena 30 detik pertama. Ingat, 30 detik pertama adalah Dewan Juri melihat menarik atau tidak video yang Bapak buat. Langsungkan ke masalah tersebut. Maka semuanya, misalnya Bapak mungkin Bapak Ibu pernah lihat audisi Indonesia Idol kan? Tidak pernah dong orang nyanyi dari awal sampai akhir. Gak perlu, cukup lihat refnya aja udah berantakan, apalagi yang lain. Udah copot. Hook mesti lebih kuat daripada video di dalam. Oke, terjemah. Yang menyampaikan juri di sini tidak boleh kita kalau di pusat itu kita boleh memperkuat argumen kita dengan data dan membantah data juri. Kemarin saya punya data itu kan kayak Hanum Bramantio, saya bilang kan, berapa dia produksi dalam 1 tahun? 2 kan Pak? Mereka cek 2 kan Pak? Apalagi saya Pak, ngajar iya, bikin film iya, masa saya harus 10? Jadi data yang seperti itu tuh bisa kita bantah dengan data kita kembali. Oke? Data sangat penting. Nah, ini yang bikin saya menang. Ini transformatif adalah tentang menciptakan perubahan. Dedikatif tentang menghidupi pengabdian. Dan saya gabung kedua-duanya. Jadi transformasi saya dapat, dedikasi saya unggul. Maka tidak bisa yang lain membantah. Dan itu saya lakukan 1 tahun lalu. Oke, ada yang ditanyakan dulu sebelum saya putar video saya? Ada yang ditanyakan? Kita bahas video aja ya. Ini nggak ada musik ya, nggak boleh ada musik. Video. Jangan LP. Anak-anak, ayo cepat. Sudah jam 8. Cepat. Setiap pagi, saya harus memastikan siswa-siswa saya selamat sampai ke sekolah. Beratnya medan tetap harus kami tempuh. Ini adalah satu-satunya SMP terdekat yang bisa mereka akses dengan jalan kaki. Walaupun siswanya hanya 10, saya berjuang sekolah ini mesti tetap hidup.
Salam hebat guru Indonesia. Saya Robi Stambo, seorang guru di wilayah 3T ujung Provinsi Jambi. Saya seorang guru bahasa Indonesia dan sudah bertugas kurang lebih 5 tahun. Selain sebagai guru, saya juga aktif sebagai fasilitator awan penggerak dan juga operator sekolah SMP Negeri 53. SMP 53 Merangin ini merupakan sekolah di wilayah 3T, Desa Maul Idin, Tabir Barat, Merangin. Sekolah ini terletak di tengah-tengah hutan. Untuk sampai ke sekolah, saya menempuh perjalanan kurang lebih 4 jam. Dengan kondisi jalan yang sangat ekstrim, mendaki, menurun, penuh lubang, serta sangat licin. Kondisi terjebak begini hampir setiap hari saya rasakan. Percobaan demi percobaan untuk bebas dari lumpur ini sudah saya lakukan selama 2 jam. Karena memang belum ada yang lewat, saya belum bisa meminta pertolongan. Bisa dipastikan, saya tidak bisa sampai ke sekolah hari ini. Bisa jadi juga saya harus tidur di hutan ini. Rasa lelah di jalan kadang membuat saya pucat dan jatuh sakit. Saya terpaksa harus istirahat di semak-semak untuk memulihkan stamina. Biawak, babi hutan, bahkan ular menjadi teman akrab yang sering ditemui di jalan. Saya juga harus berangkat malam karena siswa saya harus melaksanakan ujian AMK. Jam sudah jam 10 dan saya harus melanjutkan perjalanan lagi. Untuk melaksanakan ujian AMPK ini, saya harus membawa siswa ke desa sebelah tempat jualan voucher internet satelit. Tasik, ujian cari sinyal dulu, terus sekolah kita di bawah. Kami harus menggunakan genset karena memang lampu tidak pernah hidup 24 jam. Siswa yang ikut ujian hanya 1 orang. Dalam waktu yang bersamaan, saya berada pada dilema yang besar. Saya yang biasanya mengurusi ibu yang sedang sakit stroke, mulai dari mandi, menyuapi makan, dan terapi, terpaksa saya tinggalkan. Saya meninggalkan surga demi sebuah tugas guru yang sudah diberikan. Keduanya sama-sama wajib, perpisahan ini penuh air mata. Untuk berkomunikasi pun sinyal tak ada. Siswa harus berjalan kaki 1 kilometer melewati pinggir sungai untuk sampai ke sekolah. Kadang sepatu mereka jatuh dan basah, sehingga di sekolah tidak menggunakan sepatu pada saat belajar. Sebelumnya saya mengajar sesuai apa yang saya inginkan, bukan siswa butuhkan. Siswa menjadi malas dan tidur di kelas. Tujuan pembelajaran pun tidak tercapai. Saya terus belajar di PMM Awan Penggerak, aplikasi tanpa butuh sinyal. Saya menemukan jawabannya. Saya menyadari pembelajaran harus berpusat pada siswa. Dengan demikian, saya melakukan asesmen awal untuk menemukan kebutuhan siswa. Saya membagikan angket dan melakukan wawancara secara langsung. Setelah mendapatkan hasil kebutuhan belajar siswa, saya berdiskusi dengan kepala sekolah dan merancang pembelajaran berdiferensiasi dengan outputnya sebuah karya proyek BNPT. Kita berdoa dahulu. Marilah kita baca doa. Berdoa dimulai. Absensi siswa dengan kata-kata mutiara agar siswa selalu termotivasi. Cynthia, Jika hidup sekedar hidup, babi di hutan juga hidup. Jika kerja hanya kerja, kerbau juga bekerja. Buya. Zikrila, Hadir, Pak. Ibu.
Okay, good. Okay, come on. Yes. Minggu kemarin kita sudah belajar apa? Fiksi. Apa itu fiksi? Cerita hayalan. Tujuan pembelajaran kita drama kali ini itu siapa yang tahu unsur-unsur drama? Hebat. Ya. Penamuhan adalah pelakunya. Bagus. Oke, dari asesmen tadi Bapak mendapatkan 3 gaya belajar, ada yang visual, auditori, sama Setelah guru menjelaskan materi, siswa mengumpulkan data sesuai gaya belajarnya masing-masing. Auditori, mendengar dan melihat drama, lalu menuliskan sebagai sebuah naskah yang utuh, dan dia menjadi sutradaranya. Lingkungan sekitar. maka itu sutradara harus seperti checklist ya. Waktunya kalian memberi aksi. Ya. Kalian yang kinestetik itu kan menjadi aktor. Jadi apa yang ditulis oleh sutradara kalian mainkan dengan ekspresi yang Drama, kami merasa senang dan bisa memproduksi film sendiri. Bisa memproduksi film ini dan kami sangat senang. Awalnya percaya diri, sekarang sudah berhasil membuat film pendek dan konten-konten kreatif. Bahkan beliau menggunakan alat-alatnya sendiri untuk kepentingan pembelajaran. Film singkat yang dilakukan oleh SMP Negeri 5 Bidang Langit, dan ini sangat sesuai dengan kurikulum Merdeka. Siswa biasanya menghasilkan karya sesuai dengan kearifan lokal dan sama kualitas SMP Bidang Langit. perkembangan zaman. Selain itu, pembelajaran yang saya lakukan tentu mengedepankan kearifan lokal dan teknologi. Oke, thank you. Karena kita masih ada 1 pemateri, maka Bapak Ibu udah bisa memahami kan ya, yang dedikasi atau dedikatif. Oke, saya Rolis Tambo pamit undur diri dulu. Boleh. Aplaus yang banyak buat Pak Roli. Oke, salam semuanya, semoga menang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, sedikit refleksi. Bapak Ibu, satu kata perbedaan. Satu kata terhadap apa yang sudah Pak Roli Sambo lakukan. Tunjuk tangan. Tangan. Bapak. Boleh kencang, Pak. Tangguh. Tangguh, Pak Roli. Benar-benar tangguh karena sudah nasional. Satu lagi. Berbakti termasuk orang tua dan juga negara. Ada lagi? Yang belakang. Ada Pak. Inspiratif. Ada lagi? Ada kayaknya angkat tangan. Iya, enggak ada. Menginspirasi. Tahu. Menginspirasi. Demam. Jangan SMA sudah. Apa lagi ya? Inovasi. Lagi. Yang sini ada nggak? Bu sini nih. Ini Bu. Silakan Bu. Hebat. Jalan biasa kerja begitu. Keren. Di sini sudah aja ya. Banyak memori Bu, ya tadi ini video ini. Lumayan. Dari mana nih? Hai. Halo. Satu kata untuk apa yang sudah dikerjakan oleh Pak Roli. Terharu karena saya sempat meneteskan air mata. Terharu, mengharukan.
Baik, depan. Takjub. Takjub. Insyaallah. Ada lagi? Oh, terakhir ya. Belum Pak Dokter Tapin. Bangga kita memiliki anak muda seperti itu. Luar biasa. Luar biasa, kamu bangga. Baik Bapak Ibu.